Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Selamat berjumpa lagi dengan channel Keajaiban Doa. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah mampir dan mengklik videonya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, apa kabar? Semoga saat menyimak video ini, Anda dalam ketaatan, kekuatan iman, dan Islam. Juga dilimpahkan rezeki yang halal, mudah, dan berlimpah. Amin. Pada kesempatan ini saya ingin membahas perkara penting, yaitu agar sholat kita khusyuk. Sholat merupakan tiang agama yang sangat penting bagi seorang muslim. Sholatlah yang membedakan antara orang muslim dengan orang kafir. Sholat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi laki-laki maupun perempuan yang beragama Islam, yang sudah balik. Terutama sholat yang 5 waktu. Isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Namun melaksanakan sholat secara khusyuk sebagian dari kita merasa sangat sulit. Kadang ketika sholat lupa akan jumlah rakaat karena tidak konsentrasi. Memang untuk melaksanakan sholat secara khusyuk itu tidak mudah. Namun kita bisa terus melatih diri agar bisa khusyuk. Berikut 4 tips agar Anda dapat khusyuk dalam sholat. Pertama, usahakan sholat di awal waktu. Dari Ummu Farwah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, amalan apakah yang paling afdol? Beliau menjawab, sholat di awal waktunya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 426. Pada saat sholat di awal waktu itu akan berimbas pada tingkat kekhusyuan kita. Karena saat itu waktu untuk menunaikan ibadah sholat masih sangat panjang, sehingga secara psikis hati akan merasa ketenangan ketika mengerjakan sholat. Berbeda dengan saat kita melaksanakan sholat di akhir waktu. Kemungkinan besar sholat akan tergesa-gesa karena terhimpit oleh waktu yang hampir habis. Kedua, menyempurnakan gerakan wudhu dan membaca doa setelah wudhu. Pada saat berwudu hendaklah kita menyempurnakan gerakannya. Kita meyakini bahwa wudu merupakan mensucikan diri sebelum menunaikan sholat. Kemudian jangan tinggalkan membaca doa setelah wudu yang fadilahnya dapat membuka 8 pintu surga bagi kita. Dari Umar radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian mengucapkan, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika syalihin. Aku bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat. Dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang suci. Dan jadikanlah aku dari golongan hamba-hambamu yang soleh. Akan dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang 8. Ia dapat masuk dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Hadis riwayat Muslim nomor 234. Ketiga, mempersiapkan diri sebelum sholat. Sebelum melaksanakan sholat, maka terlebih dahulu kita mempersiapkan diri. Maksudnya adalah kita memposisikan diri bahwa kita makhluk Allah yang lemah, yang hendak beribadah kepada Allah. Kita merasa bahwa diri ini lemah dan tidak berharga kita dibanding kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala.
Keempat, memahami bacaan dalam sholat. Akibat tidak khusyuknya sholat adalah karena kita tidak memahami bacaan sholat kita. Kita tidak paham maknanya. Dan kita tidak paham betapa dalamnya kalimat bacaan sholat kita. Berbeda ketika kita memahami setiap bacaan dalam sholat, hati kita akan bergetar. Tersebab kita paham bahwa dalam setiap ayat Al-Fatihah yang kita ucapkan pun Allah membalas dalam setiap ayatnya. Kita akan merasakan kehadiran Allah dan Allah memandang kita dengan penuh kasih sayang. Demikianlah sahabat beriman yang dirahmati Allah. Semoga video yang baru saja Anda saksikan menjadi wasilah keberkahan bagi kita semua. Selamat beraktivitas. Semoga Allah memberkahi setiap helaan nafas dan langkah kaki kita. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.